apabila seorang istri ditinggalkan oleh suami dan tidak mengajukan gugatan ke pengadilan, maka statusnya tetap sebagai istrinya dan hukum kewarisan berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan mencoba menanggapi satu permasalahan keluarga di mana seorang suami yang mempunyai istri yang masih mempunyai anak-anak masih kecil, kemudian suaminya ini pergi begitu saja, tidak tahu entah kemana, dan tidak memberikan nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya yang sejak masih kecil. Sampai akhirnya ibunya atau istrinya suami yang tadi meninggal dunia. Ketika istrinya meninggal dunia, si suami ini datang untuk meminta bagian warisan dari istrinya. Nah, terhadap permasalahan ini kira-kira apa yang harus dilakukan oleh anak-anaknya atau secara hukum itu seperti apa? Ya, saya akan mencoba menanggapi bahwa permasalahan ini ada dua permasalahan, yaitu masalah perkawinan dan juga masalah kewarisan, karena salah satunya meninggal dunia. Ya, seorang suami atau seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, maka saat itu telah terjadi suatu perikatan yang kemudian seorang suami mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga, di mana dijelaskan di dalam pasal 80 kompilasi hukum Islam. Di situ tanggung jawab seorang suami adalah memberikan kiswah, perlindungan, kemudian mencukupi kebutuhan keluarga, dan juga biaya pendidikan anak-anak. Selanjutnya ketika menikah pun seorang suami atau laki-laki juga biasanya setelah akad mengucapkan taklid talak seperti itu. Itu semacam perjanjian begitu. Isi taklid talak biasanya ada misalnya, jika seorang suami meninggalkan 2 tahun berturut-turut, kemudian tidak memberi nafkah selama 3 bulan, kemudian apabila menyakiti istri, dan kemudian istrinya tidak ridho, kemudian maka seorang istri bisa melakukan gugatan cerai ke pengadilan. Selanjutnya, apakah apabila seorang suami ini melanggar taklid talak itu sudah otomatis jatuh cerai? Ternyata tidak, di mana di situ ada ketentuan. Pertama, istrinya tidak ridho. Yang kedua, mengajukan gugatan ke pengadilan, terus kemudian gugatannya diterima dan membayar iwad 10.000. Kalau itu sudah dilakukan oleh istri dan diterima oleh pengadilan, maka jatuhlah talak atau cerai. Sebagaimana juga dijelaskan di dalam kompilasi hukum Islam, di mana suatu perceraian itu apabila dilakukan
di depan sidang pengadilan. Terus kemudian kapan berlakunya suatu perceraian itu adalah setelah keluarnya putusan pengadilan. Itu dijelaskan di dalam kompilasi hukum Islam. Nah, sekarang bagaimana dengan kasus ini, di mana seorang ayahnya atau suaminya memang pergi sudah katakanlah sudah bertahun-tahun, sudah melebihi 2 tahun tidak memberi nafkah seperti itu. Nah, tetapi ternyata ada syarat yang belum dipenuhi oleh istri untuk jatuhnya talak, yaitu belum mengajukan gugatan ke pengadilan seperti itu. Artinya ketika belum mengajukan gugatan ke pengadilan, maka secara undang-undang si suaminya ini meskipun tidak bertanggung jawab, tidak memberi nafkah, maka belum jatuh talak. Dan karena belum jatuh talak, maka statusnya masih suaminya si ibu ini tuh. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika istri meninggal dunia, apakah berhak mendapatkan waris? Iya, jadi tentu saja secara undang-undang bahwa baik undang-undang waris perdata maupun di dalam kompilasi hukum Islam, maka hukum kewarisan masih berlaku, di mana seorang suami tadi yang statusnya masih sebagai suaminya si perempuan yang meninggal dunia tadi, itu masih menjadi, karena statusnya masih suaminya, maka dia menjadi duda. Nah, sekarang kita perhatikan kewarisan di perdata, di mana seorang duda atau suami itu adalah masuk golongan pertama gitu. Kemudian apabila dilihat di kompilasi hukum Islam, maka apabila ahli warismu ada, yang akan menerima adalah anak, ayah, ibu, duda atau janda. Nah, dalam konteks ini adalah duda, di mana karena statusnya belum bercerai, karena si istrinya belum mengajukan gugatan ke pengadilan, maka hukum kewarisan berlaku seperti itu. Nah, tidak boleh diingkari, karena mengingkari satu kewarisan adalah perbuatan yang jelas kalau secara Islam berdosa, katakanlah seperti itu. Nah, makanya ini menjadi suatu pengalaman di mana apabila seorang istri yang ditinggalkan oleh suami bertahun-tahun dan kemudian agar tidak terjadi suatu permasalahan seperti ini yang terkait dengan kewarisan, bisa saja seorang istri melakukan gugatan. Ketika sudah melakukan gugatan perceraian dan sudah diputus oleh pengadilan perceraian, maka tidak akan terjadi hal-hal seperti ini. Artinya berhenti sampai ketika bercerai. Tetapi apabila seorang istri tidak mengajukan gugatan ke pengadilan, gugatan perceraian ke pengadilan, maka sampai kapanpun itu statusnya adalah masih menjadi istrinya dari suami yang pergi meninggalkan, dan secara kewarisan tetap berlaku, di mana ketika seorang istri mempunyai harta, ya ahli warisnya anak-anaknya dan juga suaminya gitu, karena si istrinya ini yang meninggal terlebih dahulu. Tentunya adalah harta yang atas nama
istrinya gitu yang berhak diwariskan kepada ahli warisnya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk menunjukkan rasa keadilan? Tentunya si seorang suami ini juga mempunyai kesalahan gitu. Dia memang mempunyai hak waris atas istri, tapi mempunyai kesalahan tidak memberikan nafkah. Nah, makanya apabila ada seorang suami yang seperti ini yang tidak memberikan nafkah, maka seorang istri bisa mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan agama gitu. Nah, dalam konteks ini karena si istrinya sudah meninggal dunia, bisa ayahnya memberikan hak-haknya kepada anaknya gitu, hak-hak yang ketika belum ditunaikan untuk nafkahnya. Nah, apabila ayahnya tidak memberikan hak-haknya, anaknya bisa mengajukan gugatan ke pengadilan agama mengenai nafkah yang harus diberikan dari seorang ayah kepada anaknya. Ya, kira-kira ya, teman-teman, seperti itu, bahwa kesimpulannya di mana apabila seorang istri ditinggalkan oleh suami dan tidak mengajukan gugatan ke pengadilan, maka statusnya tetap sebagai istrinya dan hukum kewarisan berlaku. Seperti itu. Dan apabila seorang suami meninggalkan tidak memberi nafkah, bisa dituntut nafkahnya gitu, bisa digugat nafkahnya juga ke pengadilan agar suaminya memberikan kewajibannya memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman semuanya. Semoga menjadi suatu pelajaran untuk kita semua, di mana agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, terima kasih. Silahkan like dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya dari kami. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Like dan subscribe ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.